Kuasa hukum pasangan Muflihun dan Ade Hartati dalam sidang perdana sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi mengaku jika pihaknya tidak memenuhi syarat selisih suara dalam beracara di MK. Jawaban ini terungkap saat Hakim MK Arif Hidayat mempertanyakan syarat selisih suara tersebut di awal sidang pembacaan tuntutan pihak pemohon. Ada yang menarik dalam sidang perdana gugatan Pilkada Pekanbaru di Mahkamah Konstitusi. Di awal sidang dimulai saat tim kuasa hukum pihak pemohon yakni pasangan Muflihun dan Ade Hartati akan membacakan materi gugatan. Hakim Ketua Sidang Panel Arif Hidayat mempertanyakan apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat selisih suara yang diatur oleh pasal 158. Namun dengan spontan tim hukum bertuah menjawab tidak memenuhi. Namun kemudian tim hukum bertuah mengaku ada dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang menjadi alasan pihaknya menggugat. Untuk perolehan suaranya apakah memenuhi pasal 158? Tidak. Kenapa kok masih tetap ngeyel ngajukan? Baik Yang Mulia, berdasarkan jurisprudensi yang telah ditetapkan Yang Mulia. Oke, bisa disimpangi dengan kadernya pelanggaran TSM. Benar Yang Mulia. Ya, itu pelanggarannya bentuknya apa saja, silakan. Baik Yang Mulia, kami masuk pada pokok perkara kami Yang Mulia. Di poin 7 kami Yang Mulia. Ya. Di sana halaman 8, di situ kami menjelaskan Yang Mulia, Ya. bahwa oleh karena dalam pemilihan itu ada bahasa Renpo Yang Mulia, Ya. wali kota Yang Mulia. Oke. Telah terjadi pelanggaran secara substantif mencederai penyelenggaraan pemilu kada yang luber dan jurdil sebagaimana diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan mendasar pada ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa MK memutus berdasarkan Undang-Undang 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sangat beralasan hukum bagi pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan berdasarkan pasal 42 PMK nomor 3 tahun 2024 menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada termohon untuk terlebih dahulu menyelenggarakan pemungutan suara ulang di semua TPS se-Kota Pekanbaru Yang Mulia. Lanjut Yang Mulia. Terus. Kepada alasan-alasan pemohon Yang Mulia. Ya. Bahwa selisih 91.766 suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan dari pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintah dan kecurangan kesemua memiliki signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara. Bahwa atas rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut pemohon telah mengajukan keberatan walaupun tidak digubris oleh termohon. Video bukti Yang Mulia. Ya. Selain itu ada kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilihan dalam DPT, yaitu antara lain data pemilih di Kota Pekanbaru memiliki permasalahan di setiap kecamatan dikarenakan penempatan DPT pemilih di kelurahan hasil pemekaran kembali ke kelurahan asal berakibat terjadinya lonjakan pemilih mendekati 600 pemilih sebagaimana yang tertuang dalam formulir model A Kode Daftar Pemilih, sehingga menjauhkan jarak pemilih dari TPS dan distribusi C pemberitahuan menjadi tidak optimal, sehingga pemilih menganggap untuk menggunakan wajib menggunakan C perwiti KWK dengan rincian lebih lanjut akan dikemukakan. Dalam sidang perdana ini pihak pemohon mendalilkan jika kemenangan pasangan aman di Pilkada Pekanbaru karena adanya upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan, diantaranya menggunakan APBD dan melibatkan aparatur pemerintah. Oleh karena itu pasangan bertuah ingin dilakukan PSU di seluruh kecamatan di Pekanbaru. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.